pelajaran edit, kali ini kita akan membahas tentang sintesis protein. Sintesis protein terdiri dari dua kata, yaitu sintesis dan protein. Kalian tentu sering mendengar kata sintesis ya, misalnya fotosintesis, kemosintesis, dan lain-lain. Sintesis itu berarti penyusunan atau pembuatan. Sintesis protein berarti proses penyusunan protein atau pembuatan protein. Untuk apa tubuh kita melakukan sintesis protein atau pembuatan protein? Sintesis protein dalam substansi genetik itu berfungsi untuk mengekspresikan gen yang ada di dalam segmen DNA. Setiap satu jenis gen yang ada pada segmen DNA itu akan diterjemahkan ke dalam satu jenis rantai polipeptida atau satu jenis protein. Proses sintesis protein terjadi dalam dua tahapan, yaitu yang pertama transkripsi dan yang kedua translasi. Transkripsi adalah proses penyalinan kode genetik yang ada pada salah satu rantai DNA ke dalam bentuk mRNA. Rantai DNA yang ditranskrip itu dinamakan template, dan rantai DNA yang tidak ditranskrip itu dinamakan dengan non-template atau anti-template. Transkripsi terjadi melalui tiga tahapan lagi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahap inisiasi atau tahap permulaan, tahap awal, pada tahap ini enzim yang bernama RNA polimerase akan menempel pada suatu daerah pada rantai DNA yang dinamakan promotor. Promotor adalah segmen awal pada DNA yang dikenali oleh RNA polimerase untuk memulai proses transkripsi. Tahapan yang kedua adalah elongasi atau pemanjangan. Pada tahap elongasi, enzim RNA polimerase akan memperpanjang rantai RNA duta atau messenger RNA dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Tahapan yang ketiga adalah terminasi atau tahap pengakhiran. Pada tahap ini, RNA polimerase akan mentranskrip yang namanya terminator. Terminator itu adalah segmen DNA untuk isyarat berakhirnya transkripsi. Proses transkripsi ini terjadi di dalam inti sel dan menghasilkan produk akhir berupa mRNA yang membawa kode genetik yang dinamakan dengan kodon. Proses yang kedua dalam sintesis protein itu adalah proses translasi. Translasi berasal dari kata translate yang berarti penerjemahan. Pada proses ini terjadi penerjemahan kodon pada mRNA atau RNAD ke dalam bentuk protein. Proses translasi ini terjadi di ribosom dan sitoplasma. Proses translasi terjadi melalui tiga tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahap inisiasi atau tahap permulaan, RNAD akan melekat pada ribosom subunit kecil. Dalam RNAD terdapat kodon start yaitu AUG. Kemudian nanti ada RNAT inisiator atau RNAT yang pertama membawa asam amino metionin dan akan melekat pada kodon start AUG. Tahapan yang kedua yaitu tahap elongasi atau pemanjangan. Nah, ribosom akan menelusuri kodon pada mRNA dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Kemudian, RNAT akan menerjemahkan kodon pada mRNA dengan membawa asam amino yang sesuai. tRNA akan merangkai asam amino yang dibawanya menjadi rantai polipeptida. Tahap akhir yaitu terminasi. Pada tahap terminasi, ribosom akan mencapai stop kodon, yaitu UAA, UAG, dan UGA, atau udah aja gitu aja. Nah, ketiga kodon ini dia tidak mengkode asam amino tertentu, melainkan hanya isyarat untuk berhenti. Dari proses translasi akan dihasilkan rantai polipeptida atau protein yang akan mengkode atau mengekspresikan suatu gen tertentu.